Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Selamat pagi, salam jumpa, salam bertemu kembali dalam Sabda Siap Saji, hari Jumat 24 Desember 2021. Mari kita mulai Sabda Siap Saji ini dengan membuat tanda kemenangan dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menghadirkan Putramu, Sang Juru Selamat, di tengah-tengah kami dalam perayaan Malam Natal. Kami berterima kasih Engkau menghadirkan Sang Terang Sejati yang menghalau kegelapan dosa dunia, yang menjadi sumber terang untuk menuntun jalan hidup kami di dunia ini. Semoga kehadiran Putramu di malam Natal ini boleh membawa sukacita bagi seluruh dunia, bagi hidup kami, agar kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga membangun kehidupan kami dengan penuh makna. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari terkasih, kita kembali merayakan Natal di tahun 2021 ini. Perayaan Natal
tentu saja sebagai sebuah perayaan tahunan kita rayakan setiap tahun. Dari tahun ke tahun kita merayakan perayaan Natal yang sama untuk mengenangkan peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Merayakan Natal tahun ini tentu saja sekalipun perayaannya sama, kita bisa mengalami hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita memaknai perayaan Natal untuk mengenang peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus tahun ini secara baru. Apa yang bisa kita renungkan? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari perayaan Natal tahun ini? Perayaan Natal membawa kita untuk mengenang peristiwa kelahiran Yesus. Dan tentang kelahiran Yesus ini, saya ingat sebuah tempat di Italia yang bernama Greccio. Tempat ini berada di wilayah provinsi Rieti, Lazio, sekitar 90-an kilometer ke arah utara dari kota Roma. Greccio menjadi tempat yang penting kalau bicara tentang Natal, karena teringat pada peristiwa di tahun 1223, Natal di tahun 1223, ketika Santo Fransiskus Assisi merayakan Natal di tempat itu, karena tempat pertapaannya tidak cukup untuk menampung banyak orang yang mau ikut merayakan Natal bersamanya. Dan pada waktu itu, Santo Fransiskus baru pulang dari kunjungannya ke Tanah Suci di Bethlehem, sehingga dia ingin untuk mengenang kembali peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem dengan mengadakan suatu, katakanlah, suatu kenangan dengan mengumpulkan jerami. Dia meminjam domba, keledai dari tetangga, orang-orang terdekat, untuk kemudian dikumpulkan di sekitar tempat mengadakan perayaan Natal. Dan kemudian dia mengundang orang-orang untuk hadir. Dan dalam khotbahnya, dia mengulang kembali kisah kelahiran Yesus pada waktu Natal. Dan terjadi banyak orang yang melihat semacam mujizat, bahwa orang melihat ada bayi Yesus yang sungguh-sungguh hadir berkilau-kilauan. Dan juga orang mengalami bagaimana suasana penuh kehikmatan dan kedamaian karena mengenang peristiwa Natal yang bisa bilang diulang kembali. Dan ini kemudian menjadi kandang Natal pertama yang kemudian dari waktu ke waktu berkembang sampai dengan sekarang ini. Perayaan Natal kita adakan kandang Natal di gereja maupun di rumah masing-masing. Peristiwa Natal sungguh merupakan sebuah peristiwa sukacita. Sukacita karena Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau menjadi manusia untuk menebus dosa kita manusia dan mau tinggal bersama kita. Karena itu, merayakan kembali Natal, mengenangkan peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, membawa kita untuk bersyukur. Kita bersyukur dan bergembira karena Tuhan mau hadir dan tinggal bersama kita. Tuhan mau melawati umatnya. Tuhan mau hadir di dunia, ada bersama dengan kita. Ini pantas kita syukuri, pantas kita haturkan terima kasih karena kita sadar Tuhan mau ada senantiasa bersama kita. Kemudian hal yang lain, peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang dalam kisahnya, sebagaimana yang juga kita dengar dalam Injil tadi, digambarkan bahwa Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem dan dibaringkan di dalam palungan. Kita tahu palungan itu adalah tempat di mana hewan boleh menyantap makanan. Katakanlah kalau kita punya piring, palungan itu sama seperti piring untuk hewan, untuk domba, untuk keledai, dan binatang-binatang lainnya. Karena itu palungan sungguh menjadi sumber hidup, karena darinya binatang-binatang boleh
mengambil makanan, dan dengan situ melanjutkan kehidupannya. Yesus dilahirkan di palungan juga menjadi tanda bahwa Yesus menjadi sumber hidup bagi kita sekalian yang membawa keselamatan untuk kita. Karena itu, dengan pemberian diri Yesus yang menjadi sumber hidup, dengan pengorbanan Allah yang mau menjadi manusia, kita pun belajar bahwa pengorbanan ini menjadi suatu hal yang juga perlu kita praktikan dalam kehidupan kita. Semoga pengorbanan Tuhan untuk sudi menjadi manusia dan juga kelahirannya di palungan yang menjadi sumber berkat bagi kita, menjadi teladan bagi kita untuk boleh menunjukkan hal yang sama, membangun semangat pengorbanan, menjadi dan membawa berkat bagi sesama di sekitar kita. Selamat merayakan Natal. Semoga Natal sungguh menjadi sukacita bagi kita karena Tuhan hadir bersama kita. Dan juga semoga Natal menjadi tanda bagi kita untuk boleh membangun semangat pengorbanan yang Tuhan telah tunjukkan dan membawa berkat bagi sesama di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kehadiran Tuhan Yesus, Putra-Mu di tengah dunia dalam perayaan Natal ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan menjadi manusia, Tuhan Yesus boleh ada bersama-sama dengan kami, yang selalu kami kenangkan, yang selalu kami ingat dari waktu ke waktu. Semoga kehadirannya bersama kami menjadi tanda sukacita dan juga menjadi sumber berkat bagi kami untuk boleh melakukan tindakan pengorbanan yang sama dalam tingkah laku kami, dalam tutur kata kami, dalam kehadiran kami bersama dengan orang-orang lain di sekitar kami. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.